kalau dia tidak tahu? Allahmu yang maha tahu itu siapa? Mana dalilnya kalau dia tidak Kamu tahu? buktikan Mana dalilnya? kemahakuasaan Allahmu. Dia kan maha tahu. Udah putus asa dia, teman-teman. Siapa nama Udah putus orang asa yang dia. disalibkan Mending menurut Allah? istirahatkan aja, istirahatkan. Dia Menurut capek, itu udah Allahmu nggak bisa-bisa, siapa itu yang nggak bisa dia. disalibkan? Ya, kabur. Menurut kitabmu, menurut kitabmu yang Markus katakan bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Rupa lain itu rupanya siapa? Ayo, rupanya siapa itu rupa lain yang di situ? Mampus sudah kau. Kata Tuhanmu, kata kitabmu dalam Markus 16 bahwa Yesus menampakkan diri dalam rupa lain. Ayo. Rupanya siapa? Ayo. Dia pakai rupa siapa? Ayo. Jangan-jangan rupanya bom-bom. Rupanya bom-bom. Jadi sekali lagi saya katakan kepada teman-teman sekalian, baru kali ini saya sepakat dengan Edis ketika dia mengatakan bahwa salib itu adalah rencana iblis. Itu betul sekali. Berhasil nggak rencana iblis ini? Berhasil. Tapi ada tapinya. Yesus mengatakan iblis tidak akan berhasil. Ketika iblis berusaha untuk menyalibkan, kata Yesus, nggak berhasil. Sedikit pun iblis tidak berhasil. Di mana itu diterangkan oleh Yesus, teman-teman? Di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, dalam Yohanes 12 dan Yohanes 14. Apa kata Yesus di sana? Jelas Yesus mengatakan bahwasanya penguasa dunia, yaitu iblis, sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Itu diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 30. Artinya bahwa ketika iblis memiliki rencana, kan sudah diakui oleh Edis bahwa iblis memiliki rencana membunuh Yesus. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian iblis berhasil rencananya terhadap Yesus? Kata Yesus, iblis sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Berarti ketika iblis berusaha, punya rencana untuk menyalib Yesus, maka solusi yang paling benar menurut Bible itu sendiri dan juga menurut Al-Quran, Yesus tidak berhasil disalibkan, Nabi Isa tidak berhasil disalibkan, melainkan yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Jadi satu poin, Edis mengatakan penyaliban adalah rencana iblis untuk menyalibkan Yesus orang benar, tetapi endingnya ternyata tidak berhasil. Berarti iblis tetap saja memiliki rancangan untuk menyalibkan Yesus, tapi ternyata yang disalib oleh iblis bukan Yesus. Nah, berarti yang disembah oleh saudara Kristen itu bukan Yesus berdasarkan Yohanes 14 nomor 31. Subhanallah. Maka benarlah kata Al-Quran, aku menjadikan iblis sebagai sembahan mereka. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan secara terinci, secara akurat kepada kita umat Islam, bahwasanya Allah menjadikan iblis itu sebagai sembahan orang kafir. Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa kabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladina la yu'minun. Aku menjadikan iblis sebagai Tuhan mereka disebabkan karena mereka zalim, tidak beriman kepada ayat-ayatku. Subhanallah. Oke, silakan diambil alih teman-teman. Ya, mungkin saya masuk sedikit dulu, guru-guru sekalian ya. Karena tadi sempat disinggung ya, sama Kingdom tentang sejarah dibesarkan, host. Ya. Oke, sebenarnya banyak sekali data yang menyebutkan bahwa Yesus itu diserupakan banyak. Saya akan angkat beberapa sejarah dari tokoh-tokoh yang mereka catat namanya ya. Oke, jadi tadi dia berbicara tentang Flavius Josephus ya. Tampaknya dia tidak mengerti siapa itu Flavius Josephus. Tapi sebelum saya ke Flavius Josephus, kita ke Santo Irenaeus dulu ya. Santo Irenaeus ini adalah cucu dari murid Yohanes ya. Jadi Yohanes punya murid, dia cucu murid Yohanes. Yohanes punya murid namanya Polikarpus dan Ignatius. Polikarpus punya murid namanya Santo Irenaeus ya. Santo Irenaeus ini adalah uskup di Ludum, Galia ya. Kalau sekarang layan Prancis. Beliau ini lahir tahun 130,
Masehi, wafat tahun 202 Masehi. Beliau mengarang buku yang sangat terkenal, ya, paling populer dan jadi perbandingan oleh para teolog dunia. Bukunya itu berjudul Adversus Heresis. Nah, buku Adversus Heresis jelas menceritakan bahwa terjadi keraguan-raguan pada petinggi-petinggi agama pada saat itu siapa yang mereka salibkan. Nah, bahkan dalam buku Adversus Heresis ini, ya, di sini Santo Irenaeus yang juga cucu murid Yohanes, murid dari Polikarpus yang menjadi uskup di Ludung, Prancis, mengatakan sebenarnya memang bukan Yeshua HaMesia yang disalib, tapi Simon orang Kirene. Ya, dari mana dasar beliau berkata begini? Karena ada beberapa aliran Kristen yang lahir pasca di mute dulu Bang Mancu. Pasca meninggalnya Yohanes. Yang pertama itu adalah Kristen Ebionik, yang kedua Kristen Basilias. Kedua Kristen yang turunan pertama, ya, dari murid Yesus ini tidak pernah mengakui kalau yang disalib itu adalah Yeshua HaMesia, tapi seorang yang diserupakan. Oke, tadi dia membawa Flavius Josephus, ya, saya sedikit cerita sejarahnya. Flavius Josephus ini dicatat namanya oleh Bapak Gereja. Ini tepatnya nanti jauh-jauh hari pada zaman John Wycliffe 1239. Jadi Flavius Josephus ini lahir tahun 37 Masehi, wafat tahun 100 Masehi. Flavius Josephus itu mengarang dua buku yang cukup terkenal, ya. Yang pertama itu judul bukunya adalah The Jewish War. The Jewish War ini adalah perang Yahudi, di mana Flavius Josephus menceritakan keterlibatannya dalam perang Yahudi. Flavius Josephus ini adalah seorang jenderal tentara Yahudi dari kelompok Selot yang berhasil membelot atau berkhianat hingga bergabung dengan pasukan Roma, ya, atas perintah Jenderal Vespasianus atau yang kita kenal dengan bapaknya Jenderal Titus yang menghancurkan Baik Suci kedua. Nah, Flavius Josephus juga mengarang buku, ya, Encyclopedia of the Jews, sejarah kuno Yahudi. Kalau kita baca buku ini, memang buku ini bercerita bahwa Yahudi itu tidak pernah berbicara tentang nubuatan-nubuatan di mana orang mati bangkit lalu terus dosa, tidak ada. Saya berkali-kali bilang bahwa Kristen itu memanipulasi bahkan mematikan budaya Yahudi, mengambil hanya untuk kepentingan pribadi, ya. Dalam salah satu bukunya, Flavius Josephus bercerita bahwa apa yang terjadi dalam sejarah Yahudi kuno itu adalah nasionalisme atau pemulihan bangsa Israel. Tidak pernah ada nubuatan-nubuatan tentang seorang Mesia yang harus tergantung di kayu salib. Silakan dibeli bukunya Bang, ya. Bukunya ada, ya. Judulnya itu saya ulang, ya, Encyclopedia of the Jews, ya, sejarah kuno Yahudi. Silakan dibeli. Ya, jadi kawan-kawan, saya berkali-kali katakan, penyalin kitab Bible ini sama sekali tidak tahu tradisi Yahudi, budaya Yahudi. Kalaupun dia tahu, dia sengaja membuat hoax. Kalau kita lihat Yesus murid-muridnya, kita harus melihat dari budaya Yahudi, budaya Israel, bukan budaya Yunani, ya. Saya kasih contoh yang kecil saja kawan-kawan, ya. Saya kasih contoh kecil, budaya Pesah. Budaya Pesah, karena saya seorang pemerhati budaya Yahudi, budaya Pesah itu adalah budaya yang disucikan, salah satu yang disucikan oleh bangsa Israel, di mana budaya Pesah itu memperingati hari keluarnya, ya, bangsa Israel dari penjajahan Mesir oleh Musa. Ini simbol pembebasannya adalah darah hewan. Ini yang diambil, dimanipulasi, ya, diasimilasi paksa oleh otoritas Roma, mengambil budaya Paskah, memindahkan budaya ini ke budaya mereka, lalu mengganti simbol pengorbanan hewan, darah hewan, menjadi pengorbanan darah manusia. Dasarnya dari, saya pernah bilang bahwa status epistemologi Bible itu this is the formulation of pagan teaching-nya. Jadi formulasinya, ya, itu dari ajaran pagan. Kita bisa buktikan itu, dan banyak bukti untuk itu. Nah, sementara kalau Abang bercerita tadi bahwa Flavius Josephus itu adalah salah satu sejarawan yang memperkuat penyaliban Yesus, Anda salah. Kenapa? Karena Flavius Josephus tidak ada hubungannya dengan penyaliban Yesus. Flavius Josephus anak seorang imam besar di Yerusalem. Ibunya seorang yang berdarah Yunani. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan murid-murid Yesus. Flavius Josephus tidak ada sangkut pautnya dengan murid-murid Yesus. Kecuali kalau Anda bicara Papias. Papias ini memang ada sangkut pautnya karena Papias salah satu cucu murid dari Yohanes. Jadi tidak ada masalah, ya.
kalau Anda bicara Flavius Josephus, ini namanya dicatut nanti tahun 1239 pada saat Bible ditulis ulang oleh seorang yang bernama John Wycliffe. Silakan dicari sejarahnya kawan-kawan ya. Silakan ya, karena yang saya narasikan ini sama sekali bukan hoax, tapi semua ada bukti fisiknya, ada bukti-bukti sejarahnya. Jadi kalau Anda membawa Flavius Josephus, saya katakan bahwa Anda hoax. Ya, Anda mencoba menipu. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya Flavius Josephus dengan penyaliban Yesus. Karena Flavius Josephus lahir 4 tahun setelah Yesus naik ke langit. Dan Flavius Josephus tidak ada hubungannya dengan Paulus, murid-murid Yesus, bahkan Yesus sendiri. Nah, itu mungkin sedikit dari saya menjawab tadi si Kingdom itu, karena coba menipu dengan nama Flavius Josephus sementara tidak mengerti siapa Flavius Josephus. Nah, silakan dilanjut mungkin guru-guru yang lain, silakan lanjut Bang Zuma mungkin. Itu sedikit dari saya. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini. Semakin sempit pergerakannya Pak Bom Bom. Susah bernapas lagi dia sekarang. Jadi gitu teman-teman sekalian. Ya, sekali lagi pertanyaan ini materi yang sudah kita lewati ya. Kata Quran, mereka hanya berselisih paham terkait dengan penyaliban itu, dan alhamdulillah kita lihat saban hari mereka benar-benar berselisih paham tentang apa yang terjadi kepada Nabiullah Rasulullah yang datang di tengah-tengah kaum Israel yang mengajarkan tentang hikmat Injil kepada Bani Israel. Nah, ketika saudara-saudara kita dari pihak Kristen sudah mulai memeriahkan materi ini, saya sempat nonton di komalnya Bom Bom. Di situ ada Kiamit, ada si Cepot, ada si Edis juga, ada beberapa ya tokoh-tokoh hujat ya, termasuk Tante Elia. Ada beberapa di situ kemudian yang tampil di sana. Mereka saling bantah-bantahan satu sama yang lain. Mereka marah besar kepada Edis karena Edis mengatakan bahwa penyaliban itu adalah rencana iblis. Mereka lupa bahwasanya rencana penyaliban itu sejarahnya secara detail. Kalau yang tertuang di dalam Bible, yang jadi sejarah yang tertuang di Bible, catatan yang tertuang di Bible, entah itu sesuai dengan fakta atau tidak, yang jelas itu tertuang di dalam Bible. Di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, itulah cikal bakal awal kenapa orang-orang Yahudi sepakat melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Itu cikal bakalnya. Jadi yang melatar belakangi tertulis di situ bahwasanya mereka sepakat membunuh Yesus sebab mereka takut bangsa mereka dirampas oleh kekaisaran Roma pada saat itu. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, imam-imam kepala dan juga mahkamah agama orang Farisi ahli Taurat kemudian sepakat membunuh karena tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Yesus. Maka mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu, mereka melakukan tipu muslihat. Bahkan kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ya teman-temannya. Yohanes 3 apa Yohanes 18 itu. Di mana di sana diceritakan bahwasanya Yohanes 3 ya. Yohanes 3 enggak itu tertulis. Halo. Sabar dulu. Yohanes 13. Tentang apa, Gurunda? Terkait dengan kalau kita lihat di dalam kisah para rasul kan ada tuh, di dalam kitab Lukas juga ada ketika iblis merasuki Yudas, membisikkan kemudian upaya untuk membunuh Yesus, untuk menyerahkan Yesus. Itu jelas bahwasanya iblis merasuki Yudas itu tujuannya agar Yesus itu bisa disalibkan. Begitu juga ketika imam-imam kepala melakukan tipu muslihat di Matius 26 nomor 4 nomor 59. Mereka sepakat melakukan tipu muslihat. Artinya ketika diterangkan di Matius 27:18, Pilatus mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi,
kompak menyerahkan Yesus karena dengki. Sifat dengki ini adalah sifat iblis. Bahkan Yesus sendiri menerangkan, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 ini? Tetapi satu di antaramu adalah iblis. Begitu juga di Matius 16. Orang yang berpikir tentang penyaliban itu bertentangan dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Petrus berpikir Yesus akan mati. Berarti Tuhannya berpikir kebalikan daripada itu. Bahwa Yesus tidak akan mati meskipun seluruh orang Yahudi dan Romawi kerjasama untuk membunuhnya. Itu yang ketiga. Yang ketiga, Yesus sendiri yang memberikan kemudian kurikulum pengajaran. Bahwa dia harus pergi sesuai yang tertulis dalam kitab Mazmur, dalam kitab Taurat, di dalam kitab Amsal, kitab Nabi-Nabi. Nah, berarti rujukannya bukan kepada kitab Perjanjian Baru. Kalau bukan kepada Perjanjian Baru, berarti gugur semuanya. Apa yang dicanangkan oleh gereja, yang dicanangkan oleh Kristen, keselamatan karena darah Yesus, keselamatan karena tebus dosanya mereka, itu semuanya tidak benar berarti. Karena Yesus mengatakan harus digenapi yang tertulis di Perjanjian Lama. Sedangkan di Perjanjian Lama tidak ada Tuhan menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Tidak ada. Tidak ada. Orang yang menginginkan kemudian rencana atau merancang kebusukan terhadap orang benar, ya itu adalah sesuatu yang sangat dimurkai oleh Tuhan. Itu diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Jadi benarlah apa yang dikatakan oleh Edis, bahwa salib itu adalah rancangan atau rencana iblis. Tepuk tangan untuk Edis karena sudah mulai agak waras. Silakan. Oke, mungkin nambah sedikit lagi nih ya, karena apa ini temanya ya. Tahan dulu Bang, saya nambah sedikit dulu karena ini masalah Edis ya dengan Pak Bombo. Jadi begini kawan-kawan ya, kali ini memang kita harus mendukung Edis. Kenapa? Saya tidak berbicara iman, tapi saya berbicara tradisi atau budaya Yahudi karena saya pemerhati budaya Yahudi. Kawan-kawan, dalam tradisi Yahudi itu memang satu karya Tuhan Yahudi itu harus dimulai dari Tuhan mereka dengan melibatkan malaikat. Sebelum penyaliban Yesus itu ada 16 orang juru selamat yang dikatakan juru selamat tersalib dalam bangsa Yahudi, kan begitu. Jadi begini kawan-kawan ya. Kalau kita lihat kita perhatikan ya dalam tradisi Yahudi ya, ketika Yahudi meyakini bahwa semua kisah-kisah penyaliban itu tidak sama sekali melibatkan malaikat, dengan demikian Yahudi berkata bahwa penyaliban sebelum Yesus maupun sampai ke Yesus bukanlah karya Tuhan. Kenapa? Karena menurut mereka, menurut tradisi Yahudi, satu karya Tuhan itu harus dimulai dengan melibatkan malaikat. Tapi kita lihat ya, tidak ada sejarah yang menulis ya orang-orang yang disalib sebelum Yesus bahkan sampai ke Yesus itu melibatkan malaikat, justru melibatkan iblis. Karena kenapa? Salib menurut budaya Yahudi itu adalah simbol kesengsaraan. Salib terminologi dari simbol kesengsaraan yang dimulai dari Babilonia kalau Alkitabiah, kalau Alkitabiah mulai dari Mesir kuno lalu masuk ke Persia. Kan begitu kawan ya. Memang betul kata Edis, dan saya sudah sering sampaikan ini bahwa karya penyaliban bukanlah karya Tuhan atau karya Allah menurut tradisi Yahudi. Jadi saya menjawabnya dari sisi budaya. Kawan-kawan ya, saya tidak menjawabnya dari sisi iman, tidak sama sekali, tapi saya menjawabnya dari budaya Yahudi, bahwa budaya Yahudi tidak pernah mengakui kisah-kisah penyaliban yang berapa ratus orang yang disalib dalam budaya Yahudi itu adalah karya Tuhan, tapi semuanya adalah karya iblis. Nah, begitu. Bang Goto, gantian dong Bang Goto, ya, dan Bang Suma dan Bang Goto yang jago-jago ayat Alkitab. Iya. Kasih kesempatan buat teman Kristen ini, Bang Macu. Ya, silakan. Dimin dulu Bang Goto. Ya, silakan. Kita masih di jalan ya. Kita diskusi biar sama-sama Pak. Iya, sabar Macu, sabar Macu. Ya, dikondisikan Kang Dito, sama masih di jalan ini Kang Dito. Siap. Oke, silakan langsung diskusi temanya iblis pahlawan salib. Ya, silakan dengan Gurunda. Ya, mangga. Saya berharap diskusi ini menarik ya. Jadi supaya jangan kita framing antara Bang Edi sama Bang Bom Bom ya. Iya. Jadi saya cerita gini ya.
izinkan saya sampaikan habis, baru silakan Bang Suma sama Bang Goto yang pakar Alkitab ini bisa menanggapi kita diskusi ya. Jadi begini, pada dasarnya manusia kita semua manusia ini sudah mewarisi yang namanya kematian. Dari zaman apa? Zaman Adam, melalui Adam itu. Jadi manusia ini sebenarnya sudah mewarisi kematian itu. Tapi melalui Yesus Kristus, kita semua ini ya memperoleh kehidupan. Kita harus bersyukur di situ. Nah, saya mau lihat begini. Kalau abang-abang yang ganteng semua di sini bilang bahwa Mesias itulah Yesus itu adalah benar, apa yang dia sampaikan itu benar, maka kalau memang seperti itu kalian mengakui Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu adalah yang perlu diikuti, maka saya mau sampaikan begini. Bukan itu yang dibahas rencana siapa. Iya. Akan menuju ke sana, Bang. Jangan melebar, Bang Mancu, jangan melebar. Langsung aja, rencana siapa. Ya. Jadi Yesus sendiri yang berkata, anak manusia akan disalibkan. Kalian harus paham itu dengan baik. Iya, rencana siapa? Makanya saya sampaikan. Ya langsung aja jawab, rencana siapa? Saya jelaskan. Nggak usah dijelaskan, rencana siapa? Jadi begini, saya jelaskan biar paham dulu. Rencananya jadi begini. Malaikat sendiri, dengar dulu biar paham supaya kalian yang menafsirkannya. Rencana siapa? Yesus itu disalib. A, rencana Bapa, B, rencana iblis. Langsung. Ya, jawaban itu yang menentukan, Bang Mancu. Bang Rip, saya kan sudah ada. Ya, saya jelaskan. Saya ulang lagi. Rencana siapakah Yesus disalib? A, rencana Bapa, B, rencana Allah iblis. ini begini. Makanya dengar dulu, rancangan Allah itu yang indahnya begini ya. Di Matius 3 ayat 17, lalu terdengar dari surga. Kami nggak minta itu, kami nggak butuh pengantar. Rencana siapakah Yesus disalib? A, rencana Bapa, B, rencana iblis. Langsung. Bosan dengerin narasi, Bang. Di sini bukan ruangan TK, langsung aja ke poinnya. Jangan sampai Edis omelin Anda nih. Rencana siapakah Yesus disalib? A, rencana Tuhan, B, rencana iblis. Langsung. Kenapa pakai pengantar segala sih? Nggak usah diputar-putar, Bang. Nggak enak didengar loh. Jangan mempermalukan diri sendiri loh itu. Ini menjadi topik viral ini, Bang, mengguncang kekristenan ini. Kenapa? Abang-abang ini kenapa? Ya, Manusia langsung menolak Bang. Yesus, makanya iblis menggunakan manusia-manusia itu untuk membunuh Yesus. Tapi Ya, pada rencana mulanya siapa? Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk kepada Yesus Kristus. Yesus itu datang untuk membawa kehidupan bagi banyak orang, tapi Iya, manusia rencana menolak. siapa? Rencana siapa? Di dalam Matius. Bagaimana? Ini bukan gereja. Rencana siapa? Dengar baik-baik. Yang dimaksud dengan yang membunuh Yesus ini, yang jelas adalah yang membunuh Yesus itu ada di Matius ya. Yesus Saya nggak sendiri nanya itu loh, bukan itu topiknya loh. Ini topiknya di bahasa Indonesia nih. Rencana siapakah Yesus disalib? A, rencana Bapa, B, rencana iblis. Lanjut. Kenapa jadi muter-muter ya? Nggak malu abang ini? Beri sedikit harga sama diri Anda loh itu. Harga diri Anda, Bang. Bang. Kalau kalian mau pintar, dengar orang. Jangan kalian pakai logika kalian yang nggak nyambung. Tidak pintar tapi sok pintar. Justru Anda ini yang kiri belok kanan. Abang ngerti nggak bahasa Indonesia? Saya ulang nih. Nggak usah dijelaskan. Kami di sini nggak minta penjelasan. Kami di sini minta Anda memilih. Kami tidak minta penjelasan karena udah jelas. Anda tinggal memilih rencana siapakah. Saya ulang ya. Rencana siapakah Yesus disalib? A, rencana Bapa, B, rencana Tuhan. Yesus sendiri yang menyatakannya.
Yesus sendiri yang menyatakannya. Tidak ada rancangan Allah buruk kepada Yesus. Kita bertanya itu yang Ini orang ini kayaknya orang sedang ini juga nih. Baca baik-baik Matius. Kalian baca baik-baik Matius itu. Biar kalian paham. itu nubuat itu, bukan rencana ya. Saya ulang lagi nih ya. Kamu maju, diam dulu maju. Siapakah punya rencana Yesus mati di tiang salib, Ferdi? Rencana Bapak, rencana iblis. Rencana di Alkitab tidak ada rencana si iblis, tidak ada. Oke, baik, tidak ada. Lanjut kedua. Siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus? Ya, yang tidak menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka lah yang Siapa? Ya. Siapa pelaku? Siapa pelakunya? Loh, pelaku ya itulah orang-orang dulu tuh. Apalagi kau? Siapa? Ya mereka yang mengeksekusi dia. Iya, siapa itu? Siapa itu? Kenapa kau tanya siapa? Sudah jelas di Alkitab kami mengatakan ya. Jadi kalau kau punya pertanyaan itu yang kita minta. Kenapa kau tanya siapa? Jelas di Alkitab kami begini apa sih? Nih Yang Bang pasti nih, yang membunuh dia yang tidak menerima dia. Dengerin ya. Di dalam Bible itu ada Yahudi. Tidak ada rencana, Yesus tidak direncanakan. Ya udah, kalau nggak rencana lu diam dulu. Pelakunya ada 3, ada Yahudi, ada Yudas berkhianat, ada tentara Romawi sebagai eksekutor. Itu nubuat. Siapa yang dengerin dulu, siapa selesai jelasin dulu, dengerin dulu. Habis ini baru lu ngomong. Mereka bertiga ini orang jahat atau orang baik? Yang membunuh Yesus ya, orang jahat atau orang baik? Kalau udah mereka membunuh, jelas orang jahat semua itu. Orang jahat, pinter. Ya, jelas lah. Orang jahat itu dipengaruhi oleh iblis atau karena perintah Tuhan? Ya, pengaruh dari iblis. Ya, pengaruh dari iblis. Tapi bukan rencana iblis. Tapi bukan rencana iblis. Pengaruh dari iblis tapi bukan rencana iblis. Oke. Kalau iblis menguasai mereka ini untuk membunuh Yesus, karena iblis ini kan dia tidak suka Yesus. Apa masalahmu? Jadi menurut Anda, pertanyaanmu yang Yesus salah. berkata, dengarkan dulu, Pertanyaanmu yang salah gitu. Dengarkan dulu. Kau boleh menyalahkan pertanyaan nggak apa-apa. Yang penting kau bahasa Indonesia nyambung. Iya. Menurut Anda, dengarkan dulu. Menurut Anda, pelaku pembunuhan Yesus ini orang baik atau orang jahat? Ya sudah pasti orang jahat karena orang jahat, baik. Karena saya tanya kamu, kalau membunuh orang baik, dia orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Ya pasti orang jahat dia. Tidak mungkin orang baik membunuh orang baik. Sumber kejahatan, dengarkan dulu. Sumber kejahatan itu A dari Tuhan, B dari iblis. Iblis. Nah, tapi bukan rencana iblis ya. Udah diakui, selesai lu, diam lu. Udah diam. Selesai lu, tugas lu selesai. Jangan di-mute, siapa yang mute nih? Kan tugas lu udah selesai, udah dijawab. Iblis ini tidak suka orang baik, ya kan? Sudah jelas kan? Ya pasti orang baik datang ke dunia dia udah tugas lu udah selesai. Iya, yang pasti, tapi bukan rencana iblis. Siapa rencana iblis? Jadi tidak ada perencanaan ya. Tidak ada. Iblis tidak merencanakan Yesus. Iblis mereka tidak menguasai ini mereka tapi karena nubuat susah juga ya, nih satu nih. Dia harus mati ya, tapi dia harus bangkit ya, itu nubuat. Kenapa ngomong terus? Iya. Kalau tidak ada pertanyaanmu sudah salah, kau pertahankan gitu loh. Kau ngomong terus, bisa nggak sih? Kalau ngomong lagi dia. Hak saya dong, hak saya untuk membantah. Ya, kau ngomong terus sampai pagi, nggak ada. Kau ngomong terus. Silakan aja kau bertanya, saya akan tolak pertanyaanmu. Rencana iblis tidak ada, rencana iblis nggak ada. Itu nubuat, ya. Itu menunjukkan bahwa Yesus mati akan dan bangkit. Itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Oke, selesai. Kamu bilang, masa iblis menguasai? Iblis menguasai pada saat eksekusi. Tapi apa? Yesus membuktikan dia bangkit. Iya kan? Lanjut udah, pertanyaan cukup. lagi. Iya, ngomong terus. Pertanyaan yang nggak jelas. Pertanyaan yang lain lagi yang kita pintar. Kalau mereka bersekongkol menangkap Yesus itu suatu rencana atau bukan?
Ya jelas lah, bukan itu rencana, Iya, tapi bukan dia. bukan rencana iblis. Iya, saya ulang Itu lagi iblis ya. menguasai mereka. Bagaimana orang baik ini? Dengarkan dulu pertanyaannya. Dengarkan dulu. Di Matius 26 kalau nggak salah ya. Ya, baca 20. semua Alkitab kau baca. Dengarkan dulu, orang lagi ngomong, gantian lah. Ya, silakan. Kamu ini ngomong terus. Matius 26 nomor 4 ya. Kalau nggak salah ya. Ya. Kalau nggak salah bunyinya begini. Mereka merundingkan rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu daya dan membunuhnya. Itu rencana apa rencana, bro? Itu perjalanan Yesus bagaimana? Kena dia tanya bukan rencana. Bukan. Kalau mereka tidak membunuh Yesus, berarti nubuat tidak ada, tidak Tapi tergenapi. kan Dito, Iya kan? Matius 26 nomor 4 kan Dito. Katanya bukan rencana. Diam dulu Biar kau. kalian mau tak-hati Diam sampai di dulu mana iblis kau. merencana. Tadi lu bilang bukan rencana, tapi datanya rencana. Matius, Dito tolong Matius 26 nomor 4. Matius Dia 26 nomor 4. Iya, katanya tadi buka. Diam dulu kau Ferdi. Yang Ini tidak mau pakai data kita. Kesurupan dia. Tadi Jangan kau bilang bukan dibunuh. rencana. Nah, ini bacakan Dito, kedein kan Dito. Tunggu ada kedein ya. Ya, coba baca coba. Kau tadi bilang bukan rencana. Dan mereka merundingkan sesuatu rencana untuk menangkap Yesus dan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Terus kata iblis itu mana? Ada kata iblis itu? Pertanyaannya, ini rencana atau bukan? Nah, ada kata iblis nggak di situ? Saya Kalau tanya rencana dulu. Iblis atau rencana siapa? Ada kata iblis Ini nggak? rencana atau bukan? Iya, ada iblis di situ nggak? Ada kata iblis nggak? Ayo. Tipu nggak bisa muslihat jawab, itu tipu muslihat iblis. Aduh. Astagfirullah. mana iblis di situ? Mana iblisnya? Diam dulu ya, lu bertanya kan? Lu bertanya kan? Ya, oke. Nah, sekarang ayat ini saya balik Kau yang bertanya, kau pula yang ngomong. Dengar dulu, saya balik bertanya dengan ayat yang kalian tunjukkan ini. Mana Iya. rencana iblis itu? Mana Ya, rencana makanya kita mau jawab ini kan. ayo Nah, silakan. Kalau bertanya itu, mulut itu dilakban atau mulut itu ngerocos? Iya, saya kan tanya, jelas saya harus tanya dong. Tidak ada kata iblis itu. Terus kalian memutuskan bahwa itu ngerocos kata saya tahu. iblis, mana iblisnya? Mana kata iblis itu? Ayo. Kan gitu. Ayo buktikan dong. Susah kali kita diskusi sama dia karena dia ngomong terus. Tidak, Kalau buktikan kau ada ingin iblis di situ. membunuhku, iblislah bapakmu. Caranya begini nih orang ini ya. Nah, mana kata iblis Caranya itu? begini nih orang ini nih. Kau dibawa dulu. Nah, setelah nanti kau ngerocos saja dibawa. Kalau perlu lu panggil Pak RT, lu panggil Pak RW, lu ngerocos saja di rumah. Nah, setelah selesai nanti kita ngomong di sini baru lu naik. Tadi kan dari awal orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang jahat. Orang jahat itu dipengaruhi oleh iblis. Orang-orang yang merencanakan ini itu orang jahat, artinya orang yang dipengaruhi oleh iblis. Jadi orang yang merencanakan pembunuhan Yesus ini adalah orang yang dipengaruhi oleh iblis. Secara tidak langsung iblisnya memang nggak ada, tapi orang inilah yang iblis yang membunuh Yesus, kuceluk. Ya udah kenapa jangan curhat. Diam dulu yang lain. Secara memang tidak langsung di situ iblis yang nggak ada, tapi Ya udah, orang saya ini jawab yang berbentuk iblis. pertanyaanmu. Ya udah, saya jawab pertanyaanmu. Kenapa? Kok Dibawa nggak bisa dulu ya, diatur sih? dibawa dulu. Tadi dari awal orang jahat itu ingin membunuh Yesus itu dipengaruhi oleh iblis. Tadi Anda mengatakan tidak ada perencanaan membunuh Yesus. Dikasih datanya, ternyata ada perencanaan. Jadi orang-orang yang berencana ingin membunuh Yesus adalah orang jahat. Orang jahat ini pasti dipengaruhi oleh iblis. Itu kan selesai sebenarnya. Jadi kalian sebenarnya ini bumerang. Maju kena, mundur kena. Kenapa? Terbukti sudah bahwa iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Jadi jasa iblislah yang membunuh Yesus. Dijadikan oleh iblis momentum untuk bertuhan dan menebus dosa. Selesai. Lanjut.
Tadi sudah dijelaskan sebenarnya Bang, bahwa dalam tradisi Yahudi itu ketika karya Tuhan dimulai, itu harus melibatkan malaikat awalnya. Tapi penyaliban Yesus itu awalnya melibatkan iblis, Yohanes 13 ayat 2. Kan jelas di situ ya. Tradisi Yahudi Bang, tidak pernah mengakui ada karya Tuhan dimulai dari iblis. Tidak, karya penyaliban itu dimulai dari iblis, Yohanes 13 ayat 2. Di saat iblis membisikkan itu kepada Yudas untuk menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ya, sebenarnya sudah jelas. Hanya mereka ini mencoba mengikuti satu doktrin yang memang dasarnya dari ajaran pagan. Jadi sulit Bang kita menjelaskan. Mereka pasti tolak karena sudah menjadi doktrin. Itu sudah menjadi keyakinan mereka tuh. Oke, kembali ya izin Bang Goto, biar kita tetap lanjut diskusi. Gurunda juga biar memberikan ajaran buat kita. Bang Macu langsung aja ke poinnya atau Gurunda dulu, silakan. Gurunda tafadhol. Ya. Jadi tadi saya kan sudah sampaikan. Biar dulu dari tadi Saudara Macu ini, silakan. Oh iya. Silakan Bang Suma yang ganteng. Iya, lanjut Bang, lanjut. Saya dengarkan dulu Bang. Jadi Bang Suma. Ya. Gimana? Jadi biarkan saya sampaikan, selesai dulu. Siap. Di cut lah, jangan kita diskusi seperti kayak berdebat, nggak bagus itu. Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi kematian itu tidak ada rancangan siapa-siapa di situ, ya. Yang menyampaikan bahwa anak manusia harus disalibkan itu Yesus sendiri, ya. Jadi Yesus itu datang sebenarnya adalah tujuannya membawa kehidupan. Tetapi karena Yesus datang membawa kehidupan itu ditolak sendiri oleh bangsa pilihannya itu bangsa Yahudi, ya. Karena yang kalau mau dilihat kenapa sampai kita ini sebenarnya sudah mati tapi masih mewarisi yang mewarisi kematian itu dari sejak zaman Adam. Tapi melalui kehidupan kematian Yesus kita kedatangan Yesus itu kita mendapatkan kehidupan melalui Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus datang ke dunia ternyata ditolak oleh bangsa pilihannya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Makanya keselamatan itu tidak lagi menjadi milik bangsa Yahudi saja, tetapi sudah menjadi milik semua bangsa. Harusnya kita bersyukur karena batu penjuru itu telah dibuang oleh pemiliknya sebenarnya. Ya, maka berbicara dengan kematian itu kita memiliki kehidupan. Nah, Yesus sendiri yang menyatakan bahwa di dalam Matius 26 ayat 2 itu Yesus berkata anak manusia akan disalibkan. Dan yang kedua, ketika dia mati, ya, ketika dia mati, malaikat sendiri yang menyampaikan itu ketika Maria Magdalena dan murid-murid ke kuburan dan disampaikan, kenapa engkau mencari dia yang telah hidup? Kan dia sudah sampaikan bahwa malaikat sampaikan anak manusia yang besar, bukan manusia yang ngomong. Tuhan Yesus sendiri kan malaikat bahwa anak manusia itu harus dikatakan orang berdosa dan disalibkan. Jadi tidak ada karya iblis keterlibatan itu di dalam untuk memati dia. Iblis mencuri kesempatan itu karena di dalam Matius 13 ayat 19 itu dia bilang begini, setiap orang yang tidak mengerti tentang kerajaan surga, si jahat itu berbicara si iblis ya, si jahat akan merampas yang ditaburkan di dalam hati mereka. Makanya mereka menjual Yesus. Si Yudas itu menjual Yesus karena si jahat menguasai hati mereka. Makanya mereka menjual Yesus. Maka Yesus disalibkan. Jadi apakah ada jasa iblis dalam? Tidak. Iblis menggunakan kesempatan itu untuk hal itu dikabulkan. Ya, maka terjadilah. Dan di situ Yesus sendiri sudah menyampaikan bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Dan yang kedua, malaikat pada waktu kematian dan kebangkitan Yesus sendiri menyatakan, malaikat sendiri menyatakan bahwa anak manusia telah diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan. Nah, kalau bicara tentang selanjutnya dari kematian itu Yesus menampakkan dirinya, nanti Bang Suma akan menolak lagi karena Bang Suma selalu menantang itu. Bahwa Bang Suma percaya hanya sebelum kematian Yesus. Tapi setelah kematian Yesus, Bang Suma tidak percaya lagi. Itu yang menjadi masalahnya. Kalau mau bicara tentang apakah Yesus itu hidup atau dia mati terus, ataukah dia tidak pernah mati,
Malaikat sendiri yang menyampaikan itu. Dan semua orang di dunia ini merayakan itu, kebangkitan dan kematiannya, kematian dan kebangkitannya. Terus kita mau percaya mana? Apakah tidak percaya sejarah? Sudah sampai sekian ribu tahun ini kita masih menjalankan ibadah itu, ya. Dari hari Jumat Agung, kematian Kristus, hari Minggu adalah kebangkitannya, gitulah. Jadi 3 hari, dan di dalam Alkitab sendiri menyatakan itu, bahwa Yesus akan tinggal di dalam rahim bumi, ya. Tinggal 3 malam, 3 hari 3 malam. Itu ada di Matius 12 ayat 40. Dan itu sudah ada di dalam Alkitab. Tetapi semua orang menolak itu, tidak mau percaya bahwa yang mati itu bukan Yesus. Ya, tetapi orang Kristen itu bersyukur bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. Karena salib itulah yang membuat kita menjadi merdeka dan menjadi selamat. Kenapa? Karena dengan kematian Kristus, setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, maka Yesus sendiri yang bilang bahwa dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Itu silakan baca di Efesus 2 ayat 15 sampai ayat 22. Itu sudah menjelaskan semuanya. Jadi kalau kita terus menolak Yesus, saya hanya mau sampaikan begini, bahwa kita tidak akan mendapat tempat di sana, ya. Karena apa? Yesus sendiri, ini Yesus yang bilang, ya. Yesus sendiri yang bilang, aku bukan dari dunia, aku telah turun dari surga. Ya, itu di Yohanes 6 ayat, tapi Bang Suma tidak percaya ayat ini, itu yang sulit, ya. Yohanes 6 ayat 38, aku bukan dari dunia, turun dari surga. Itu kata Yesus loh. Yesus yang bilang. Jika kamu tidak percaya, akulah dia. Yesus yang bilang lagi di Yohanes 8 ayat 24, jika kamu tidak percaya, akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itulah. Ya. Yohanes 8:28, apabila kamu meninggikan anak manusia, baru kamu tahu, akulah dia. Itu kata-kata siapa? Tuhan sendiri yang bilang. Jadi saya hanya mau sampaikan itu, bahwa jangan kita ragu soal yang namanya Yesus itu adalah sebagai batu penjuru dan penembus dosa. Karena itu semua tertulis dalam Alkitab. Begitu Bang Suma, ya. Untuk sementara silakan Bang Suma, biar ada kesempatan buat Bang Suma, silakan mengkanter ini. Terima kasih Bang Suma. Oke. Baik. Jadi yang pertama, ketika saudara mengatakan tidak ada rencana, itu Anda membantah dalil kitab Anda sendiri. Iblis berencana, punya rencana, punya tujuan. Iblis ini punya rencana, punya tujuan. Ketika iblis tidak berhasil mengajak Yesus untuk menuhankan dirinya, karena apabila Yesus jatuh pada pencobaan menyembah iblis, maka seluruh muridnya, seluruh dunia akan menyembah kepada iblis. Andai saja Yesus jatuh pada saat pencobaan di dalam Lukas 4 nomor 7. Kalau engkau menyembah aku Yesus, maka segala kuasa dunia akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Endingnya di nomor 13, iblis tidak berhasil. Maka iblis mundur dan menunggu waktu yang baik. Jadi mundur iblis bukan berhenti. Karena iblis tidak berhasil membuat Yesus menuhankan dirinya, karena Yesus ini berpengaruh. Ketika Yesus mengatakan sembah A, maka orang-orang akan menyembah A. Ketika orang-orang menyembah B, maka orang akan menyembah B. Ketika Yesus mengatakan sembahlah aku, maka semua manusia akan menyembah Yesus. Maka iblis ingin menjadikan Yesus ini sebagai nabi kepada manusia, agar Yesus mengajarkan menyembah kepada iblis. Berhasil enggak? Enggak berhasil. Upaya iblis berikutnya berlanjut sesuai dengan pengakuan di dalam Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Catat itu. Waktu tepat mana? Nah, kita masuk ke dalam rangkaian. Ketika Yesus mengajar di bait suci, datanglah imam kepala dan juga algojo-algojonya. Kata Yesus, sangkamu aku ini penyamun, sampai engkau ingin menangkap aku. Kalian datang membawa pedang dan pentungan.
Padahal setiap saat kamu bersama dengan aku di bait suci mengajar, tapi kau tidak menangkap aku. Tetapi waktumu sudah tiba dan kuasa kegelapan. Tuh, catat itu. Kuasa kegelapan. Apa kuasa kegelapan itu? Upaya membunuh Yesus. Kuasa kegelapan adalah upaya membunuh Yesus. Itu adalah kuasa kegelapan. Lalu ketika kita melihat dalam Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana. Jadi iblis punya rencana. Apa rencana iblis? Dibisikkan ke Yudas. Salah satunya adalah mengkhianati Yudas. Setelah mengkhianat apalagi? Selesai sampai situ? Enggak. Menunjukkan tempat persembunyian Yesus. Jadi penyaliban itu adalah rencana-rencana iblis. Berhasil kagak terjadi penyaliban? Berhasil ada penyaliban. Sekarang permasalahannya adalah ketika saudara-saudara kami mengatakan, oh, penyaliban itu bukan rencana iblis. Kata siapa? Yohanes 13 nomor 2, rencana iblis. Itu tidak bisa dipungkiri. Lalu kemudian di dalam kitab yang Anda imani juga, bagaimana kemudian iblisnya merasuki imam kepala, Matius 24 dan seterusnya. Matius 24 nomor 4 itu tipu muslihat mereka lakukan. Nomor 59-nya jelas di sana bahwasanya orang-orang imam kepala Mahkamah Agama bersepakat, berunding mereka berencana untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Coba Anda baca di data nomor 59. Apa yang diterangkan di sana? Orang-orang yang ada yang punya kuasa wewenang itu berencana untuk menghabisi Yesus. Dikatakan begini, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Itu data. Artinya rencana-rencana ini sudah dari awal mereka menginginkan kematian Yesus. Data 4-nya diterangkan bahwasanya mereka berunding. Jadi mereka berencana dan merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Tuh, masih rangkaian daripada rencana iblis. Kemudian Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah pada hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala, mahkamah agama, ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Tipu muslihat, kesaksian palsu, rencana-rencana iblis, semua menyatu untuk apa? Untuk apa? Untuk menyalib Yesus. Kesimpulannya, penyaliban Yesus itu adalah rencana iblis. Titik. Nah, sekarang kita lihat apa yang diterangkan oleh kitab saudara. Ketika Yesus sendiri menunjukkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri Yesus yang memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Jelas tertulis itu nggak bisa dipungkiri. Lalu coba Anda baca Yohanes 8 nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Kenapa kamu berusaha membunuh aku? Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu, dari Tuhanmu, dari setan, katanya tuh. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami adalah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentu kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Tetapi kamu bekerjakan adalah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Kata Yesus, bapakmu siapa? Iblis. Berarti bapak yang orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu punya bapak. Siapa bapaknya? Iblis. Iblis punya rencana membunuh Yesus. Saya ulang lagi. Apa yang kulihat pada Bapa Elohim, itulah yang kukatakan. Demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis.
Jadi iblis bapakmu ini yang merasuki kalian sampai kalian berunding untuk membunuh aku, itulah bapakmu si iblis itu yang menginginkan kemudian kematian terhadap diriku. Maka Yesus tegaskan di dalam nomor 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi bom-bom dan krunya itu adalah orang stupid, orang bodoh, bahlul dan penipu. Penipu ulung. Dia adalah perpanjangan tangan setan karena dia membantah ucapan-ucapan Yesus. Dia membantah ucapan Yesus itu bukti kalau dia adalah anak setan. Yesus mengatakan sendiri, kamu yang ingin membunuhku adalah karena kamu ingin melakukan kehendak bapakmu. Siapa bapakmu? Iblis. Dialah yang mula-mula melakukan pembunuhan terhadap Adam, keinginan untuk membunuh Adam dan seterusnya. Iblis. Jadi kesimpulannya, kalau ada orang Kristen yang mengatakan bukan iblis yang punya rencana, berarti dia bertentangan dengan Yesus. Yesus sendiri mengatakan, kamu ingin melakukan pekerjaan bapakmu, yaitu membunuh aku. Bapakmu siapa? Yesus terangkan, bapakmu iblis. Berarti adanya rancangan ingin membunuh Yesus itu berasal dari bapak iblis. Maka anak-anak atau orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah anak-anak iblis. Begitu juga orang Kristen hari ini yang menginginkan kematian terhadap Yesus demi dosa-dosa mereka, maka Kristen sama dengan anak iblis berdasarkan dalil. Saya tidak menuduh, tapi berdasarkan dalil. Yesus, ya paman, aku ingin tanya, apa Bang Suma? Sini Sus, aku mau tanya samamu. Orang-orang yang ingin membunuh kamu itu menurutmu anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan atau anak-anak setan? Yesus mengatakan, buka Yohanes 8. Di situ aku mengatakan, orang yang ingin membunuh aku adalah orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya, sebab mereka adalah anak-anak iblis. Dalil. Nah, sekarang Bang Suma keliru, Bang Suma salah. Tafsiran Bang Suma itu tidak cocok. Oke, kita ikuti arah kebijakan gereja supaya tidak hilang perpuluhan. Tapi saya ingin tanya, apa manfaatnya rupanya penyaliban itu? Apa manfaat penyaliban tersebut? Apa tujuannya penyaliban itu? Oh, untuk apa? Untuk menebus dosa. Dosa apa? Dosa daging atau dosa roh? Dosa daging. Oh, kalau begitu daging yang ingin dibebaskan. Dari apa? Dari kematian. Oke. Jadi yang mau dibebaskan di sini adalah kematian. Ya, karena dosa adalah maut. Oke. Kalau dosa itu sudah ditebus, berarti maut enggak lagi. Iya. Baik, kita lihat datanya. Lihat, saudara-saudaraku sekalian. Di dalam kitabnya saudara Kristen Roma 8, apa yang dikatakan di sana nomor 10? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ayo. Tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen hari ini mati karena Kristen hari ini mati, hari ini tanggal 20 apa 21 sih? Tanggal 21 September 2025. Kalau bom hari ini mati, itu mati karena dosa. Karena dosa. Lalu yang mati di atas pohon untuk disalib ini mati karena apa? Apa yang ditebus? Apa yang ditebus? Ternyata orang Kristen mati karena dosa. Baca dalilnya. Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Ayo. Kristus sudah ada di dalam Kristen, di dalam tubuh Kristen. Apa endingnya ketika Kristus sudah ada di dalam tubuh Kristen? Maka tubuh Kristen memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayo. Lalu dosa apa yang ditebus Yesus di atas salib? Apa? Apa yang dijual iblis ini sesuatu yang tidak bermakna. Apa yang dijual setan, yang dijajakan setan, bahwa salib Yesus turun untuk tebus dosa. Bullshit. Penipu.
Mana ada kemudian ajaran Tuhan menebus dosa pakai darah manusia? Penipu, pebohong. Dan itu dibenarkan oleh Paulus ucapan saya. Apa kata Paulus? Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, wahai bom-bom penipu, bom-bom laknat, tubuhmu memang mati karena dosa. Pingin ku lempar bom-bom itu mukanya pakai HP. Kalau tubuhmu mati karena dosa, lalu buat apa Yesus mati? Hah? Buat apa? Buat apa Yesus mati? Harusnya dalilmu itu kau rubah. Rubah cepat sebelum viral. Rubah. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu tidak akan mati karena dosa. Karena dosa sudah ditebus. Tapi kamu mati karena kurang vitamin. Kamu mati karena kebanyakan coli. Kamu mati karena tidak minum air. Kamu mati karena kurang jaga kesehatan. Mati karena dosa. Kampret, penipu, laknat. Kau mati karena dosa. Bukannya dosa sudah ditebus. Kau mati lagi karena dosa. Dosa apa lagi? Yesus mati menebus dosa dunia, katanya. Di dalilnya, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Maunya itu setelah Yesus nebus dosa, dosa sudah tak ada. Maka kalian mati karena kena panu. Kalian nyebrang jalan beli Kalpanax di apotek digilas sama truk. Jangan mati karena dosa, penipu. Mati harusnya mati karena keselip biji nangka, mati karena bersin, mati karena kaget. Bom-bom mati karena kegemukan, ginjalnya meledak. Itu baru. Ini mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus di atas salib ini apa? Yang ditebus Yesus di atas salib ini apa? Ini dalil, bong. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kacau. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang kafir ingin mencelakai Nabi Isa alaihissalam. Mereka membuat makar, mereka buat tipu muslihat, mereka membuat kesaksian palsu demi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi no, Allah tidak mengizinkan itu terjadi. Allah malah membalas tipu daya mereka dengan kedahsyatan, karena Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Bible merancang sebuah siasat, tetapi Bible sendiri yang membuka aib siasat itu sendiri. Sekarang kemana hendak berpijak? Ternyata Yesus mati tak ada fungsinya. Apa buktinya? Kristen mati karena dosa. Ayo. Kristen mati karena dosa. Lalu yang ditebus Yesus, nah semalam tuh saya berdialog kemarin. Yang ditebus Yesus itu adalah apa? Dosa kekal, kematian kekal. Kampret. Dosa menjalar ke dunia itu karena tubuh makan buah ilmu pengetahuan. Maka Yesusnya harus menebus dosa daging. Karena kutuk sehingga mengalami kematian. Begitu Yesus sudah menebus itu, maka sejatinya tak ada lagi kematian daging. Ini malah bermatian. Ternyata bermatiannya bukan karena kurang vitamin. Bukan karena dia pakai gigi palsu, dia makan bakso, gigi palsunya yang ditelan mengganjal di jantung. Bukan, tapi karena dosa. Alamak. Inilah saudara-saudaraku, kalimat terakhir dari sesi ini. Kenapa Kristen itu ngotot? Kenapa saudara-saudara Kristen ngotot mengatakan, aku yang paling benar, agamaku pasti benar, aku pasti mati masuk surga? Karena terlanjur Kristen tanpa belajar Bible. Berbeda dengan Islam, mereka menjadi Islam karena mereka melalui proses berpikir. Kalau saudara Kristen hanya karena terlanjur, enak, minggu disko, ya kan? Maksudnya nyanyi-nyanyi di gereja, habis itu dijamin masuk surga, dijanji, habis itu nggak ada yang haram. Boleh makan segalanya, boleh minum segalanya, tidak ada aturan. Kenapa nggak ada aturan? Karena mereka bukan lagi hamba Tuhan, mereka anak-anak Tuhan. Maka hidup, fasilitas lengkap, internet ada, mobil ada, harta banyak, rumah ada, istri banyak, anak ganteng-ganteng, wah hidup mewah.
Jadi tak peduli lagi yang penting Kristen, EGP. Tapi ketika mereka diperhadapkan dengan Bible, ternyata imannya Kristen itu tertolak oleh Bible-nya itu sendiri. Kalimat terakhir, orang yang hidup di dalam Kristus, maka tubuh mereka mati karena dosa. Waduh, bagaimana ini? Ternyata kalian mati karena dosa. Ingat, orang yang mati karena dosa tempatnya di mana? Di surga apa di neraka? Di kerajaan maut, neraka, iblis. Neraka. Jadi Kristen semua ke neraka. Dalil. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Sekarang Kristen mati tubuhnya karena dosa. Berarti Kristen kemana? Ketika tubuh mati karena dosa, maka kemana perginya? Surga apa neraka? Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Subhanallah. Saya kira begitu dari saya, sahabat-sahabat sekalian. Silakan direnungkan oleh saudara Kristen Edis kali ini benar bahwa rancangan penyaliban itu adalah berasal dari iblis, maka iblis akan menghadiahkan neraka kepada pengikutnya. Demikian. Masya Allah. Silakan, Pak Mancu, silakan. Ya, terima kasih. Waduh, Bang Suma luar biasa. Ternyata Bang Suma percaya Yesus. Saya senang ya percaya Yesus. Jadi saya bisa lebih jelas menjelaskannya biar paham. Jadi saya tidak akan menyentuh kematian Kristus ya. Saya mau menyampaikan semua sebelum kematian Yesus yang diterima oleh Bang Suma secara akal sehat. Kalau kematian Kristus, Bang Suma tidak percaya. Tetapi kalau sebelum kematian Kristus, Bang Suma percaya. Saya akan berbicara sebelum kematian Kristus. Nah, begini Bang Suma yang ganteng dan para pendengar Bang Suma yang ada di bawah semuanya. Begini. Pada mulanya, ada di Matius 3 ayat 17 kalau tidak salah itu ada suara terdengar pada waktu Yesus dibaptis ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu rancangan Allah ya. Rancangan Allah itu adalah bagaimana membawa kehidupan, keselamatan bagi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Yahudi pada waktu itu. Di Matius 17 juga, itu ada ayat 5 ya kalau tidak salah itu, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya. Ada juga di Markus 1 ayat 11, lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Banyak ayat yang berbicara tentang rancangan Allah itu sukacita, damai sejahtera, keselamatan, kehidupan bagi bangsa pilihannya. Tetapi ketika kedatangan Yesus Kristus ke dunia, bangsa pilihannya itu sendiri yang menolaknya ya. Karena bangsa itu menolaknya, bangsa pilihan itu yang menolak Yesus, makanya di dalam Matius 13 ayat 19 itu dibilang begini. Karena mereka tidak mengerti hal kerajaan sorga ya, karena mereka berpikir bahwa Yesus datang itu sebagai raja, bukan sebagai seorang hamba. Matius 13 ayat 19 dibilang begini, setiap orang yang tidak mengerti tentang kerajaan sorga, si jahat akan merampas yang ditaburkan di dalam hatinya. Nah, hal itulah yang membuat manusia itu memberontak dan tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah datangnya dari surga. Pada Yesus sendiri yang bilang, aku telah turun dari surga, akulah dia, akulah dia. Yesus sendiri yang menyatakan, mendeklarasikan bahwa akulah dia, akulah dia, akulah dia. Yesus adalah terang dunia, aku bukan dari dunia ini, aku telah turun dari surga. Yesus yang bilang, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Yesus sendiri yang bilang, apabila kamu meninggikan anak manusia, baru kamu tahu akulah dia. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku semuanya? Ternyata dunia tetap menolak dia. Bangsa pilihannya juga tetap menolak dia. Dan tidak mau menerima dia sebagai Tuhan. Karena mereka bilang bahwa, masa Tuhannya kok manusia? Kan begitu. Sama seperti yang sekarang kita lihat bahwa yang kita mengalami langsung, dunia sampai sejauh ini pun tetap menolak yang namanya Yesus. Yesus sendiri bilang, akulah dia, akulah dia. Ya,
Ini yang saya mau sampaikan. Di Yohanes, apabila kamu meninggikan anak manusia baru kamu tahu, akulah dia. Nah, sekarang saya akan masuk lagi kepada Yesus sendiri yang mengatakannya. Ini bukan kata manusia, bukan kata nabi-nabi, bukan kata bapaknya, bukan kata malaikat, tapi bukan juga kata-kata orang Yahudi, tapi kata Yesus sendiri. Yesus bilang begini, di Matius 10 ayat 38, dia bilang gini, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, saya baca ulang lagi. Matius 10 ayat 38. Barang siapa, Yesus sampaikan sendiri, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Di Matius 16 ayat 24 dia bilang begini lagi, setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Diperkuat lagi dengan ada di Markus 8 ayat 4 kalau tidak salah. Ya, diperkuat lagi dengan kalau tidak salah di Lukas 14 ayat 27 mengatakan hal yang sama. Barang siapa, setiap orang harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Ya, dan Yesus sendiri yang bilang lagi. Yesus berkata, anak manusia akan disalibkan. Matius 26 ayat 2 yang tadi saya sampaikan itu. Terus kenapa kita mendalilkan bahwa Yesus tidak disalibkan? Padahal tadi Bang Suma sendiri yang bilang bahwa ternyata iblis benar. Yesus disalibkan. Berarti Bang Suma mengakui bahwa Yesus telah disalibkan. Bang Suma membenarkan bahwa iblis menang karena Yesus disalibkan. Bang Suma menolak Yesus tidak disalibkan. Ini tidak konsisten. Bang Suma yang ganteng. Kenapa? Karena Bang Suma menggebu-gebu bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak disalibkan. Tetapi Bang Suma mengiyakan bahwa iblis telah menang karena Yesus disalibkan. Bang Suma yang ganteng, tolong konsisten. Supaya para pendengar Bang Suma ini bisa mendapatkan edukasi yang benar. Gitulah Bang Suma. Jadi saya mau sampaikan begini. Semua orang baik mau menolak Yesus, tetapi semua orang percaya, orang Kristen yang mendengar, mungkin ada di burung Bang Suma. Yang namanya salib itu, mereka bersyukur karena salib itu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, salib itu adalah kekuatan Allah. Ya, ada juga di Efesus 2 ayat 15-22, itu berbicara tentang kekuatan Allah. Salib itu kemerdekaan, kekuatan Allah bagi kita. Dan salib itu kemenangan. Karena salib itulah, maka kita ini memiliki yang namanya remah-remah itu. Kita ini mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena bangsa pilihan Allah itu telah menolak dia. Padahal ya Allah sendiri yang sampaikan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Didengar oleh sekelompok orang, begitu banyak orang Yahudi yang mendengarnya, tetapi bayangkan saja, mereka tetap menolak dia dan tidak percaya. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah yang turun dari surga. Pada Yesus yang bilang, Yesus sendiri yang menyatakan, akulah dia, akulah dia. Yesus deklarasi sendiri. Di 1 Korintus 8, hanya ada satu Allah dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu kata Paulus. Tapi Bang Suma tidak percaya lagi. Kalau di Yohanes itu Yesus sendiri yang bilang, apabila kamu tinggikan anak manusia, baru kamu tahu, akulah dia. Yesus sendiri yang bilang lagi, akulah pokok anggur. Ya, kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kamu melekat kepada Kristus, kamu akan menjadi milik kepunyaan Allah. Kamu akan mewarisi kerajaan Allah itu. Karena Yesus datang ini membawa pemisahan dari yang jahat dan yang terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Begitu Bang Suma. Jadi saya tidak berpanjang kata, saya hanya menyampaikan dan panjang ini Bang. 1 jam setengah. Silakan. Nyambung lagi, Bang. Silakan. Jadi gini, saudara, terima kasih Anda sudah jujur, tapi saya minta Anda buka cakrawala berpikir. Saya ingin diskusi dengan manusia Bang ya, bukan bicara dengan kambing atau sapi. Saya kasih data kepada saudara, tolong Anda renungkan baik-baik. Di dalam kitab Amsal 17 nomor 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Ini dulu.
Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Membenarkan orang fasik, orang Kristen maksudnya. Orang Kristen ini kan orang-orang berdosa. Ini dibenarkan nanti nih. Oleh karena dibunuhnya orang benar. Orang benar dibunuh demi untuk orang-orang fasik, Kristen. Kristen para pelaku dosa itu diselamatkan dengan orang benar jadi korban. Tapi kaidahnya kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Itu dulu sebelum saya masuk ke dalam data yang Anda jelaskan tadi. Di data nomor 18-nya diterangkan malah orang yang tidak berakal budi adalah dia yang membuat persetujuan, kesepakatan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Jadi penanggung dosa atau penebus itu adalah orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak berakal budi adalah artinya orang yang sinting ya. Orang sinting adalah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Menanggung dosanya orang lain. Itu adalah orang tidak waras, orang gila. Itu dalil. Anda mencoba menarik kesimpulan di dalam data Matius 10. Itu lawak-lawak bagi saya. Kenapa? Barang siapa tidak memikul salib. Anda ngerti nggak kata salib itu apa? Dalam bahasa Yunaninya. Stauros. Stauros itu apa? Kayu. Kayu maksudnya apa itu? Beban. Barang siapa yang tidak memikul bebannya dan tidak mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Hei, saudara Kristen, kata Yesus, bagi siapa yang tidak memikul dosanya sendiri, tidak layak bagi pengikut Yesus. Hei, jadi jangan pernah kau salibkan bebanmu itu ke Yesus. Kamu tidak layak bagi Yesus. Kalau kau beban dosamu itu kau kasih ke Yesus, itu kau nggak layak. Lagi pula Yesus itu bukan orang yang kurang akal budi. Hanya orang yang kurang akal budinya, kata Amsal, yang mau mengambil salibmu, bebanmu, ditaruh di pundaknya. Kata Yesus, barang siapa tidak memikul dosanya sendiri dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi kata Yesus, Kristen-Kristenku, kalian harus mikul salib kalian sendiri. Kalian harus bebani beban-beban kalian sendiri. Kalian harus menanggung diri kalian sendiri. Jangan kau berikan salib yang ada di pundakmu itu ke Yesus. Catat itu ya, itu dalil. Makanya saya kasih Amsal. Karena orang yang bersekongkol untuk bebannya diberikan kepada orang lain itu adalah orang yang tidak waras. Kata Amsal, bukan kata saya, itu dalil. Dan Yesus mengatakan, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal. Lukas 24:44. Itu bukan kataku, itu kata Yesus. Nomor 15-nya, membenarkan orang fasik. Orang fasik nih, orang fasik. Beban salibnya orang fasik diberikan kepada orang yang benar, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kamu yang berbuat, orang lainnya menanggung, itu kekejian. Gak boleh. Nah sekarang Anda mengatakan kepada Bang Suma, Bang Suma, katanya iblis, salib itu, penyaliban itu adalah karya iblis. Ya memang, itu gak bisa dipungkiri. Nah sekarang kata Yesusnya, Yohanes 14 nomor 30, apa kata Yesus di sana? Berhasil tidak iblis mencobai dia? Enggak. Apa kata Yesus? Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab iblis yang adalah penguasa dunia ini datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ayo. Ketika iblis merasuki Yudas, berhasil nggak ngepek nggak kepada Yesus? Tidak dong. Ketika imam kepala membuat kesaksian palsu, ngepek nggak buat Yesus? Enggak dong. Ketika mereka melakukan tipu muslihat, ngepek nggak terhadap Yesus? Enggak dong. Kenapa? Karena dunia atau kuasa kegelapan sedikit pun tidak berkuasa atas Yesus. Lalu, kalau begitu, ketika engkau meninggikan aku, barulah engkau tahu bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia siapa? Dia Tuhan? No. Yesus datang mengajar selama 3 tahun.
konsentrasi kurikulum pengajarannya kepada mahasiswanya, aku adalah rasul. Titik. Hidup kekal itu adalah mengenal aku sebagai rasul. Titik. Sedangkan Kristen mengenal Yesus sebagai Tuhan sekaligus rasul, rasul sekaligus Tuhan, Tuhan sekaligus rasul, penyesat. Di situ Yesus mengajarkan kepada Bani Israel kalau dirinya itu harus dikenal sebagai rasul yang membimbing, yang menggembalai mereka untuk membimbing mereka menuju kepada padang yang luas, yaitu surga hidup kekal. Sedangkan Kristen, Tuhan kita turun ke bumi menjadi domba, mati tebus dosa kita, matamu suwe. Tak ada, kau harus pikul. Kalau kau tidak memikul salibmu sendiri dan tidak menjadi pengikutku, kau tidak layak bagiku. Mampus. Enak aja, dosa ditanggungkan ke Yesus. Harus kau tanggung sendiri, kata Yesus. Kalau kau tidak mikul salibmu sendiri, kau tidak layak bagiku. Paham ya? Makanya Yesus mengajarkan muridnya, dan itu ucapan Yesus kepada muridnya. Salib itu beban, salib itu kutuk. Jadi bukan seperti yang Anda gambarkan dalam cerita film-film Yesus itu, bukan seperti itu. Salib yang dimaksud itu adalah kutukan. Kutukan yang Tuhan berikan kepadamu harus kau tanggung sendiri. Maka solusinya apa? Bertobat, 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 kata Yesus. Terakhir, ketika saudara mengatakan bahwa ternyata iblis adalah cikal bakal, adalah upaya sehingga penyaliban itu terjadi, maka Bang Suma, ya gimana dong? Oh gimana? Oh salah, yang disalib itu bukan Yesus. Ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama bersekongkol ingin mencelakai Yesus, sedikit pun tak ada sehelai bulu dari badan Yesus itu bisa terlepas dari tubuhnya, apalagi sampai dia berhasil disalib. Lalu siapa yang disalib ini? Yesus palsu. Mana buktinya Yesus palsu? Nih, dengarkan baik-baik. Mana buktinya Yesus palsu? Baca di Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Sedetik, semenit sebelum ada penangkapan calon korban yang dipersembahkan iblis di atas salib, korban itu berkata apa? Akulah dia. Tergenapi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, titik 2, koma pembuka, akulah dia, koma penutup. Yohanes 18 nomor 5. Tentara Romawi datang bersama dengan Yudas, lalu menemui seorang yang ada di hadapan di Bukit Getsemani. Lalu mereka bertanya, lalu dia bertanya, siapa yang kalian cari? Orang-orang itu berkata, kami mencari Yesus dari Nazaret. Lalu orang itu menjawab, akulah dia. Tergenapi, ditangkap. Setelah ditangkap, apakah dia Yesus? Bukan. Apa buktinya dia bukan Yesus? Baca Markus 14 nomor 50, 51, 52. Ternyata Yesusnya lari kabur, telanjang dengan melepaskan kain lenan. Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Markus 14 nomor 52, seorang pemuda ketika ingin ditangkap, dia melepaskan kain lenan dan lari dengan telanjang. Siapa menggunakan kain lenan? Yesus. Yang ketiga, Lukas 22 nomor 69, 68, 69. Ketika orang ini yang mengatakan akulah dia ini sedang disidang, akulah dia, akulah Yesus. Makanya Petrus menolaknya kemudian. Petrus kemudian menyangkalnya 3 kali. Karena memang ternyata itu bukan gurunya. Itu kau kan menyangkal aku 3 kali kan? Memang